Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini, Megawati, Jokowi, Ganjar, Gibran, Kaisang, satu barisan untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Mendekati pendaftaran pasangan Capres dan Cawapres di Komisi Pemilihan Umum, ada 3 isu besar yang berkembang atau sengaja dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu. Isu pertama adalah tentang pasangan calon, apakah 2 poros atau 3 poros. Tentang ini pun oleh para pihak dipahami sebagai upaya menyusun strategi pemenangan dari pasangan calon masing-masing. Isu kedua ialah kesulitan menentukan pasangan cawapres masing-masing poros. Poros Anies Baswedan yang mengusung cawapres Muhaimin masih diragukan akan berlanjut ke pendaftaran. Karena menurut beberapa analis politik, baik Partai Kebangkitan Bangsa maupun Nasdem tidak nyaman dengan pasangan ini. Poros Prabowo yang berkoalisi dengan 7 partai masih sangat sulit menentukan cawapres karena masing-masing partai mengajukan cawapres. Golkar mengajukan Airlangga, PAN mengajukan Erick Thohir dan Muhajirin, PBB mengajukan Yusril dan Gibran, Demokrat mengajukan AHY. Konon Prabowo menginginkan Gibran yang wali kota Solo, anak Presiden Jokowi, serta kader PDIP. Tapi masih terhalang oleh keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batasan usia capres cawapres. Dengan demikian, poros ini pun masih sangat rentan dan masih memungkinkan terjadi pergolakan dan terjadi pergulatan tentang penentuan cawapres. Isu ketiga ialah arah dukungan dari para relawan Jokowi yang konon besarnya hingga 15%. Suara dukungan para relawan Jokowi ini tegak lurus pada Jokowi. Dengan demikian, arah suara para relawan Jokowi sama artinya dengan dukungan Jokowi yang sangat menentukan kemenangan pasangan calon dalam pemilu Pilpres akan datang. Pasangan Anies Muhaimin tentu saja tidak berharap pada suara dukungan Jokowi karena Anies adalah antitesis Jokowi yang mengusung jargon perubahan, yang sangat getol berusaha menarik dukungan suara relawan Jokowi adalah koalisi Prabowo. Dengan berbagai cara, koalisi ini mengklaim bahwa koalisi mereka terbentuk karena arahan Jokowi.
Koalisi ini juga mengklaim bahwa Jokowi sangat dekat dan nyaman dengan koalisi ini. Bahkan mereka mengklaim Prabowo paling tepat melanjutkan Presiden Jokowi. Koalisi ini juga mendorong sedemikian rupa agar Gibran bisa menjadi cawapres Prabowo, sehingga Jokowi pasti akan mendukungnya. Sedikit agak lucu, Kaisang, anak presiden yang belum pernah terjun ke politik, kini telah didaulat menjadi ketua umum PSI, telah diperlakukan sedemikian rupa agar mendukung Prabowo. Pasang baliho Prabowo dan Jokowi, baliho Gibran dan Prabowo terpasang di banyak tempat, dan itu dilakoni sebagai klaim dukungan Jokowi dan Gibran kepada Prabowo. Tapi koalisi ini telah lupa banyak hal tentang Megawati, Jokowi, Ganjar, Gibran, dan Kaisang. Nama-nama ini satu tarikan nafas dan batin serta perasaan yang bonding. Koalisi Prabowo juga lupa bahwa Jokowi telah mempersiapkan Ganjar Pranowo sebagai penggantinya sejak tahun 2021. Karena Ganjar adalah anggota tim pemenangan Jokowi, baik saat jadi gubernur ataupun presiden. Jokowi dan Ganjar sama-sama dari PDIP, sama-sama dari Jawa Tengah, dan Ganjar seorang gubernur yang berhasil di mata Presiden Jokowi, sehingga saat pencalonannya pun dihadiri serta didukung penuh oleh Jokowi. Jokowi juga beberapa kali telah memberikan indikasi dan tanda yang kuat bahwa pilihannya adalah Ganjar. Dalam Rakernas keempat PDIP yang juga dihadiri oleh Gibran dan Bobi, keduanya adalah wali kota kader PDIP dan anak serta mantu presiden. Tegas disebutkan dalam Rakernas tersebut oleh Jokowi bahwa dia sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Capres Ganjar Pranowo. Bahkan sempat membisikkan selesai dilantik, Ganjar harus segera laksanakan program ketahanan pangan. Dan hebatnya lagi, Presiden Jokowi, Capres Ganjar, masing-masing memegang tangan Megawati menaiki dan menuruni tangga. Gibran dan Bobi pun melihat itu penuh haru. Ketiga tokoh itu bergandengan tangan dalam satu tarikan napas dan perjuangan untuk bangsa. Lalu bagaimana dengan Kaisang, putra bungsu presiden yang kini jadi ketum PSI? Aksinya pun tak kalah demonstratif, mempertontonkan kedekatannya dengan organ-organ relawan Jokowi
yang kini menjadi relawan Ganjar. Kaisang juga membawa pengurus DPP PSI bersilaturahim dengan Puan Maharani, Ketua DPR dan Ketua DPP PDIP. Kaisang atas nama PSI minta maaf atas terjadinya kesalahan komunikasi di masa lalu dari PSI terhadap PDIP. Dan PSI pun berkeinginan kuat untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP, yakni Megawati. Semua proses ini, bila dicermati dengan sungguh-sungguh, tidak lain adalah mengerucutkan dukungan lama PSI kepada Ganjar Pranowo. Sebab memang sejatinya hati dan batin PSI itu memang ke Ganjar Pranowo, dan platform perjuangan PSI dan PDIP pada hakikatnya sama, yaitu tentang toleransi, keberagaman, dan anti korupsi. Jadi, sejatinya Megawati, Jokowi, Ganjar, Gibran, dan Kaisang adalah satu barisan dalam memenangkan Ganjar Pranowo. Atas dasar itu dan kekuatan struktural partai, para caleg, tim pemenangan Presiden Ganjar Pranowo, ribuan organ relawan Ganjar Pranowo, tidak berlebihan bila koalisi partai pendukung Ganjar bertekad memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden dalam satu putaran Pilpres saja, yaitu Pilpres 2024. Saudara, demikian kajian kita kali ini. Jangan lupa untuk berikan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap pantau PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan untuk konten-konten menarik lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasi agar kami dapat mengirimkan video menarik lainnya. Terima kasih.